Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikomang Eliana Putri, nomor induk mahasiswa saya 20103246. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Konvergensi Digital. Baik, tanpa berlama-lama, di sini saya akan langsung masuk pada materinya. Pada cover pertama terdapat identitas saya. Cover selanjutnya terdapat materi pertama yang saya akan bacakan. Terdapat pengertian dari konvergensi digital. Pada tahun 1997, menurut Herman dan M. C. Tisney, mereka mengemukakan pendapat mereka sendiri tentang pengertian dari konvergensi digital. Menurut mereka, konvergensi digital merupakan beralihnya hampir semua media dan informasi ke dalam format penyimpanan dan transfer elektronik. Konvergensi digital juga bisa dikatakan sebagai pengembangan teknologi yang mengkombinasikan pola komunikasi ke dalam format digital. Konvergensi digital memunculkan teknologi digital sebagai metode dominan. Yang pertama, untuk menghadirkan atau representing, yang kedua yaitu menyimpan atau storing, yang ketiga yaitu mengkomunikasikan atau communication. Slide berikutnya, salah satu dampak konvergensi digital adalah konvergensi media. Konvergensi media mengubah semua elemen informasi menjadi bentuk digital, di mana konvergensi media ini erat kaitannya dengan era digitalisasi. Menurut Henry Janskin pada buku yang diperkenalkannya pada tahun 2006 dengan judul buku tersebut Convergence Culture When Old and New Media Collide, menyebutkan teori tentang konvergensi media. Teori tersebut mengatakan bahwa teknologi baru membawa media yang berbeda secara bersamaan untuk menjalankan fungsi-fungsi baru teknologi, di mana teknologi baru tersebut mengubah konten media dan mengubah interaksi manusia dengan lembaga-lembaga sosial seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan sistem perdagangan. Slide berikutnya yaitu di sini terdapat contoh rantai transformasi media mengalami konvergensi digital. Di sini saya akan mengambil contoh sebagai media komunikasi, di mana yang pertama pada tahun 200 Masehi, pada zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu menggunakan alat komunikasi dengan sinyal asap, di mana sinyal asap ini digunakan dengan cara membakar hal-hal yang ada di sekelilingnya, yang dimana pembakaran tersebut akan mengeluarkan asap, dan asap ini akan diarahkan ke langit-langit di atas dan akan berbentuk seperti kode-kode asap dan akan dikenali oleh orang-orang yang ingin mereka ajak berkirim pesan atau bertemu. Di mana sinyal asap ini belum tentu efektif untuk digunakan sebagai alat komunikasi, karena sinyal asap yang digunakan bisa saja berterbangan atau berhamburan dengan angin yang ada di alam. Karena asap tersebut bisa langsung terbang dengan angin yang melintasinya atau yang melewatinya, dan tentu saja sinyal asap tersebut akan hilang dan tidak bisa disampaikan oleh teman atau seseorang yang ingin kita ajak berkomunikasi. Selanjutnya sini terdapat tahun 400 Masehi, di mana pada masa kerajaan Kutai, orang-orang zaman kerajaan Kutai ini mulai berinisiatif atau berpikir untuk menyampaikan pesan dengan cara yang efektif dan benar-benar bisa tersampaikan, dan mereka menemukan cara dengan menggunakan daun lontar. Daun lontar tersebut digunakan untuk menulis pesan, yang dimana isi pesan tersebut yang ingin mereka sampaikan kepada orang-orang, dan daun lontar tersebut akan dikirim kepada seseorang yang ingin kita sampaikan. Dan tentu saja dengan daun lontar ini memang cukup sangat efektif, karena yang pertama kita bisa menjelaskan semua isi pesan kita tanpa harus menggunakan tenaga atau waktu kita untuk keluar dan mencari seperti sinyal asap pada zaman atau tahun sebelumnya. Dan lontar bisa saja kita sampaikan kepada seseorang dengan mudah dan gampang tanpa mengeluarkan tenaga atau hal yang lainnya dengan berlebihan. Selanjutnya pada tahun 1200 Masehi menggunakan burung merpati, di mana burung merpati yang digunakan adalah burung yang sangat terlatih dan sangat ahli untuk digunakan sebagai alat pengiriman pesan. Burung merpati tersebut akan digunakan seseorang berkirim pesan dengan cara merekatkan sebuah kertas atau pesan yang mereka ingin sampaikan di leher mereka, bagian badan burung merpati yang lainnya, atau bahkan di kaki burung merpati, di mana burung merpati yang terlatih ini akan bisa mencari arah dan tujuan yang ingin disampaikan oleh tuannya. Di mana burung merpati yang terlatih pasti sudah paham mereka digunakan untuk sebagai alat pengiriman pesan. Selanjutnya sini terdapat telegraf, di mana pada tahun 1837 orang-orang menggunakan telegraf untuk berkirim pesan secara singkat, di mana telegraf ini akan menggunakan kode-kode seperti Morse. Selanjutnya pada tahun 1876 Masehi menggunakan telepon kabel. Di mana telepon kabel ini sama seperti
apa yang kita gunakan, kita bisa menggunakannya dengan kode-kode yang kita miliki. Jika tidak memiliki kode, kita tidak bisa berkomunikasi. Dan tentunya telepon kabel ini zaman dahulu memang sangat sulit ditemukan. Hanya orang-orang penting dan orang-orang yang berkecukupan yang bisa memiliki telepon kabel. Jika orang-orang yang tidak berkecukupan mungkin mereka tidak bisa memiliki telepon kabel, dan alhasil mereka tidak bisa berkomunikasi dengan mudah dan leluasa. Sebenarnya pada tahun 1956 terdapat pagar, di mana pagar ini digunakan untuk mengirim pesan secara singkat. Tetapi menggunakan pagar ini juga harus memiliki kode, sama seperti telepon zaman dahulu, telepon tahun sebelumnya atau telepon pada saat ini. Mereka akan bisa berkomunikasi dengan menggunakan kode mereka. Jika masing-masing tidak memiliki kode, mereka tidak akan bisa berkomunikasi. Hanya saja dengan menggunakan pagar ini kita hanya cuma bisa berkomunikasi dengan pesan singkat saja. Saja pada tahun 1980 Surel ini sudah menggunakan alat internet, di mana internet ini hanya bisa mengakses hal-hal yang digunakan dengan menggunakan internet. Salah satunya yaitu Surel. Surel kepanjangan dari surat elektronik. Elektronik ini pasti identik dengan alat internet atau digitalisasi. Maka dari itu sudah disebutkan atau dikaitkan dengan munculnya internet pertama kali, di mana Surel ini bisa kita bisa gunakan untuk berkirim pesan dengan cara mengirimkan pesan-pesan melalui email pada zaman dahulu, dan kita bisa menyampaikannya kepada alamat email yang akan kita sampai. Itu pada tahun 1992 Masehi sampai saat ini kita menggunakan ponsel, di mana ponsel atau telepon genggam ini sangat efektif dan sangat canggih pada saat sekarang. Berbeda pada zaman dahulu. Zaman dahulu menggunakan alat-alat seadanya, menggunakan alat-alat yang disediakan oleh alam secara alami. Tapi semakin bertambahnya tahun, semakin bertambahnya zaman, orang-orang akan berpikir secara inisiatif, berpikir secara kondusif, berpikir secara efektif untuk memudahkan pekerjaan mereka, memudahkan aktivitas mereka, dan mereka memunculkan sebuah ide dengan merancang sedemikian rupa seperti internet yang digunakan untuk memudahkan aktivitas mereka dalam berkomunikasi, menabung, belajar, ataupun bertransfer uang. Pada saat ini, media komunikasi atau media digital yaitu ponsel atau telepon genggam, kita bisa menggunakan banyak hal-hal yang bisa kita inginkan. Zaman dahulu kita hanya bisa menggunakan alat seadanya, dan itu memiliki fungsinya tersendiri. Seperti contoh sinyal asap, kita hanya bisa menggunakan sinyal asap untuk berkomunikasi. Downloader kita hanya bisa menulis, telegraf hanya kita bisa menggunakan kode, telepon kabel kita hanya bisa menelpon dan mendengar suara. Pagar atau surel kita hanya bisa berkirim surat dengan singkat, dan surel bisa menggunakan dengan cara elektronik. Pagar juga berkirim pesan dengan sangat singkat, tetapi dengan adanya ponsel atau telepon genggam ini kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan jadi satu. Seperti contoh berkomunikasi kita hanya bisa mencari seperti kode ya. Bukan kode, tapi bisa kita simulasi seperti username atau nomor telepon. Kita langsung bisa berkomunikasi dengan menggunakan pesan tatap muka, video call, atau telepon menggunakan suara. Dan juga selain berkomunikasi, juga kita bisa berkirim pesan atau mengupload sesuatu yang ingin kita upload pada sosial media, dan orang-orang yang jauh dari kita juga bisa mengetahui kegiatan kita seperti apa. Bahkan dari jarak dekat ataupun dari jarak jauh bisa mengetahui hal-hal yang kita lakukan dengan cara menggunakan internet. Dan itu juga menggunakan internet kita bisa mencari tahu hal-hal yang terjadi di luar sana tanpa harus mencari tahu seperti pada sinyal asap ingin sebagai kode bahwa akan terjadi sesuatu, atau menggunakan alat-alat lainnya. Tapi dengan menggunakan internet pada zaman sekarang kita bisa mencari hal yang kita inginkan. Seperti contohnya bencana alam, kita bisa menemukannya dengan cara mengetik bencana alam tersebut yang ada di Google. Di Google ini semua hal-hal yang berkaitan di dunia ini akan mengetahuinya dengan cepat. Selain mencari informasi, juga kita bisa belajar menggunakan tatap muka pada saat pandemi seperti ini. Kita bisa belajar tatap muka dengan menggunakan internet dan memudahkan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 untuk bertambah. Selain belajar tatap muka, kita juga bisa bertransfer uang. Zaman dahulu, orang-orang yang bertransfer uang akan pergi ke pos ataupun ke bank-bank kecil terdekat untuk mengirimkan uang. Dan itu pun belum bisa mengirimkan uang dengan jarak yang sangat jauh di luar negara kita. Tetapi dengan adanya internet, kita bisa menggunakan m-banking contohnya untuk mengirim uang maupun di luar provinsi, di luar negara, ataupun
yang berada di dekat kita. Karena dengan menggunakan internet, semua hal-hal atau aktivitas kita bisa lakukan dengan sangat mudah, dengan sangat efektif, tanpa mengeluarkan banyak tenaga, banyak keringat, atau banyak hal-hal yang kita keluarkan dan mungkin membuat diri kita capek. Tapi dengan adanya zaman sekarang, dengan menggunakan ponsel atau telepon genggam, kita bisa menggunakan semua hal-hal atau aktivitas kita pada satu media, yaitu menggunakan internet. Oke, itu dia contoh-contoh rantai transformasi media mengalami konvergensi digital. Masih banyak contoh lainnya sudah saya sebutkan tadi. Selain komunikasi, kita juga bisa saling berkirim pesan, berkirim uang, atau belajar, ataupun ingin seperti penunjuk arah. Zaman dahulu, orang-orang jika ingin mencari arah akan menggunakan beberapa peta-peta seperti arah mata angin, atau menggunakan menulis di kertas arah-arah mana yang akan mereka lalui. Jika tersesat, mereka akan mencari posisi mereka di mana, dan itu memang sangat kuno dan tidak efektif dan memerlukan tenaga atau waktu yang sangat banyak. Tetapi dengan zaman sekarang, dengan zamannya terdapat internet, kita bisa melihat penunjuk arah dengan menggunakan internet tanpa kita harus melihat. Internet juga bisa langsung memunculkan suara untuk kita dengar sambil mengemudi. Oke, itu dia contoh-contoh transformasi media mengalami konvergensi digital. Selanjutnya di sini pada slide terakhir sini terdapat cover pengucapan terima kasih. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan, dan saya akan tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.